Salam sejahtera saudara kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Daily Wisdom yang akan menuntun dan mencerahkan kehidupan kita dalam perjalanan hari demi hari. Tema kita hari ini adalah jalan pintas versus jalan ketaatan. Kita akan merenungkan dari Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-42 yang dikatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, berbicara tentang jalan pintas, rasanya fenomena jalan pintas bukan lagi merupakan hal yang baru dalam kehidupan kita di negeri ini. Bahkan sejak zaman dulu, jalan pintas sudah menjadi sikap mental manusia. Buktinya menurut antropolog Kuncaningrat, jauh sebelum zaman kemerdekaan, budaya jalan pintas itulah yang membuat adanya perilaku koruptif dari seseorang yang mengejar sesuatu jabatan atau kekayaan. Apalagi dengan perkembangan zaman yang dikuasai roh materialisme dan hedonisme, ditambah lagi dengan teknologi yang membuat segala sesuatu menjadi instan, maka lengkaplah tawaran yang memenuhi hawa nafsu manusia untuk menikmati kehidupan dengan mudah tanpa susah payah. Akibatnya dalam kehidupan masa kini yang nyata terjadi di sekitar kita adalah ketika orang ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan izin, ataupun surat-surat penting dan lain sebagainya, orang tidak segan-segan menyogok dengan uang. Keberhasilan dan kesuksesan dicapai dengan cara-cara yang kotor tanpa usaha dan kerja keras. Tipu muslihatlah yang senantiasa dikedepankan. Tidak mengherankan apabila korupsi dan suap tidak mudah untuk dibabat karena sudah berurat akar. Mentalitas manusia menjadi yang manja dan cenderung mengabaikan dan mengorbankan orang lain demi mencapai keinginan pribadi. Dan sikap yang demikian ini menurut Mahatma Gandhi menghasilkan 7 dosa sosial, yakni kekayaan tanpa kerja, kenikmatan tanpa suara hati, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. Dan bagaimana dengan jalan ketaatan? Sangat tidak populer dan banyak dihindari orang karena sudah pasti jalan ini sempit dan berliku, harus dicapai dengan susah payah. Bahkan kalau saudara berada di jalan ini, saudara akan berjalan seorang diri karena ini adalah jalan yang sepi. Mau sukses harus kerja keras dan disiplin. Tidak ada kamus bim salah bim. Jalan ketaatan adalah jalan di mana orang harus memahami dan menjalani suatu proses melalui tahapan-tahapan dengan taat, tekun, serta setia. Saudara, Yesus dalam kerangka mencapai tujuan karya penyelamatan terhadap manusia bukan jalan pintas yang diambil oleh Yesus. Meskipun Yesus penuh dengan kuasa dan mampu melakukan apa saja. Tawaran iblis yang menawarkan kemudahan dengan pesonanya tidak sedikit pun membuat Yesus bergeming pada komitmen pribadinya. Dia tahu bahwa di balik jalan pintas itu ada jerumus yang mengakibatkan gagalnya rencana karya agung penyelamatan manusia. Nah, bagaimana dengan kita selaku orang percaya jika diperhadapkan dengan dua pilihan di atas? Jalan ketaatan atau jalan pintas? Rasanya dengan tekad dan kesadaran yang ada di dalam diri kita, kita ingin tetap berpegang teguh kepada jalan ketaatan. Tetapi bagaimana ya? Soalnya jalan pintas kelihatannya juga menggiurkan. Hati-hati saudara, di dalam melalui jalan-jalan kehidupan ini, jangan sampai terjerumus. Selamat beraktivitas,
Tuhan memberkati.